Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun hampir 1% ke angka 7.324. Dan di video ini coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak sideways dan laporan keuangannya mulai membalikkan rugi menjadi laba di kuartal 3 tahun 2024 ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham PSAB yang minggu ini terpantau masih kesulitan untuk naik di atas resisten 320 dan hari ini kembali lanjut turun 2% lebih ke harga 302. Penurunan ini membuat PSAB saat ini kembali turun mengetes support di EMA 50. Dan di bawahnya masih ada support di harga 300 yang sebelumnya juga masih berupa support lumayan kuat untuk saham PSAB. Selama PSAB masih kuat di atas 300 minimal secara teknikal untuk tren jangka pendek masih akan sideways dan untuk tren jangka menengah masih oke, masih akan bergerak tren. Tapi jika terpantau ternyata minggu depan PSAB gagal bertahan di 300 harus hati-hati. Secara teknikal akan mulai patah tren dan ada potensi untuk mulai bergerak turun. Dan kemarin keluar satu artikel dengan judul Kilau Emas PSAB yang berbalik cetak laba. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, PSAB menjadi salah satu emiten tambang emas yang sahamnya patut dicermati. Bergerak seiring peningkatan harga emas dan rumor aksi korporasi. Saham PSAB telah menguat sejak awal tahun. Jadi pada perkembangan terbaru, PSAB melaporkan prospek emas baru di wilayah tambang Sulawesi Utara. Garapan dari anak usahanya. Dengan indikasi keekonomian yang positif. Jadi prospek baru ini memiliki kapasitas pabrik 1,3 juta ton ore per tahun. Dan bisa kita baca lebih lanjut untuk laporan keuangannya. PSAB masih melanjutkan tren mencetak laba sejak awal tahun setelah pada tahun lalu masih merugi. Jadi laba PSAB pada 3 bulan dan semester 1 masih mencatatkan peningkatan atau masih mencatatkan laba. Pada kuartal 3 ini juga masih mencatatkan laba. Jadi secara keseluruhan dibandingkan tahun lalu, PSAB mulai mencatatkan laba dari sebelumnya masih mencatatkan rugi. Jadi secara laporan keuangan sudah mulai membaik, secara teknikal saat ini masih oke. Dan jika kita lihat broker summary, penurunan hari ini masih ada distribusi. Dan satu minggu terakhir memang terpantau asing sudah mulai keluar. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat take profit di sekitar 320 saat ini memang masih bisa di hold. Tapi jika terpantau PSAB ternyata gagal bertahan di 300, mau saya pertimbangkan untuk keluar. Kan secara pergerakan akan mulai patah tren dan ada potensi untuk kembali turun menuju support berikutnya di 280. Jadi untuk yang ingin coba entry minggu depan masih bisa coba dipantau. Tapi entry apabila memang terbentuk candle hijau di sekitar harga 300 sampai 302. Jika terpantau masih belum terbentuk candle hijau dan malah turun buat 300, sebaiknya jangan entry. Selanjutnya saya coba update juga BRMS yang sebelumnya juga sempat kita bahas bareng PSAB. BRMS bisa kita lihat saat ini sudah mencapai target di 450 atau target swingnya karena memang sebelumnya 450 beberapa kali menahan kenaikan dari saham BRMS ini. Dan bisa kita lihat saat ini juga terpantau 450 masih berupa resisten kuat. Dan sebelumnya bisa kita lihat berhasil rebound dari 400 mencoba break 450 gagal kembali ke 400. Di sini juga sama berhasil rebound mencoba break ternyata minggu ini BRMS juga terkonfirmasi gagal break dan kembali melemah. Hari ini turun main dalam 5% lebih ke 416. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk perdagangan hari ini, asing terpantau melakukan distribusi. Satu minggu terakhir ini memang terpantau ada beberapa hari asing masuk, tapi secara keseluruhan ini ada distribusi karena penurunan hari Rabu kemarin ini ada distribusi asing lumayan besar. Dan dari broker summary pun terpantau penurunan hari ini masih ada distribusi besar. Jadi untuk BRMS hati-hati, saya tetap masih ada potensi untuk kembali turun mengetes harga 400 yang saat masih berupa resisten support dan lumayan kuat. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau, misalnya memang masih bisa coba dipantau karena secara teknikal masih oke, masih bergerak sang uptrend untuk tren jangka menengah. 400 juga masih berupa support yang lumayan kuat karena beberapa kali dites masih bisa bertahan dari rebound. Jadi wait and see di 400, lihat apakah minggu depan BRMS bisa bertahan dari rebound dan 400. Apabila masih bisa bertahan, misalnya masih menarik coba swing dengan target jangka pendek di 440 sampai 450. Dan jika terpantau ternyata minggu depan masih lanjut di bawah 400, berarti teman-teman tunggu di support di bawahnya di garis M50 di sekitar 376 sampai 380 baru entry apabila memang masih bisa bertahan dan rebound. Selanjutnya saya coba analisa saham Indosat yang secara teknikal bisa kita lihat. Saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 150 dan kenaikan hari ini 4% lebih
membuat Indosat saat ini menyentuh sekitar harga 2.630. Candle hari ini memang belum bisa kita konfirmasi untuk mulai uptrend karena masih menyentuh garis EMA 150, tapi secara teknikal bisa kita lihat saham Indosat saat ini sudah mulai membaik, sudah mulai terbentuk high low, dan karena candle hari ini lumayan solid, masih ada potensi besar Indosat minggu depan untuk melanjutkan kenaikannya. Dan Indosat merupakan salah satu saham masuk watchlist kami bareng teman-teman member minggu ini, karena secara teknikal satu minggu ini sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi memang minggu ini sempat melemah karena gagal break garis EMA 150, tapi bisa kita lihat masih kuat bertahan di support EMA 50 dan rebound kembali. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Indosat, asing masih terus masuk akumulasi. Akumulasi asing hari ini juga sangat besar, dan jika kita lihat broker summary itu juga masih ada akumulasi. Sehingga apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold, dan target take profit jangka pendek di sekitar 2.680 sampai 2.700. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, misalnya wait and see kembali di sekitar garis EMA 150 di sekitar 2.540. Apabila Indosat masih bisa bertahan dan rebound, baru lebih oke untuk coba ikut entry daripada paksakan untuk entry di harga atas minggu depan. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saya Inco. Bisa kita lihat Inco hari ini juga masih lanjut naik mengetes garis EMA 150 di sekitar 3.950. Secara teknikal memang Inco saat ini masih belum bisa kita konfirmasi break karena masih berada di bawah garis EMA 150. Tapi secara teknikal Inco juga saya sudah mulai membaik, sudah mulai terbentuk high low. Menarik apabila minggu depan terkonfirmasi break garis EMA 150. Karena apabila berhasil break, Inco juga akan mulai uptrend seperti Antam minggu ini. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Yang belum sempat entry pun misalnya minggu depan masih menarik untuk coba dipantau. Jadi bisa kita wait and see minggu depan apabila berhasil break garis EMA 150 kita bisa buy on breakout. Jika teman-teman masih gagal break pun ini kesempatan untuk coba kita tunggu di sekitar garis EMA 50. Jadi sama seperti Indosat tadi bisa dipantau bareng teman-teman member kami untuk minggu ini bisa buy on breakout atau ternyata tunggu di sekitar garis EMA 50. Dan Indosat gagal break dan pada saat mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan sehingga masih menarik coba entry. Jadi untuk Inco juga trading pattern misalnya masih sama, bisa buy on breakout atau tunggu di sekitar garis EMA 50. Dan untuk Inco jika kita perhatikan di sini kenaikan 1% ini ada akumulasi, asing juga terpantau hari ini masih masuk, tapi secara keseluruhan memang ini masih distribusi. Jadi Inco bisa buy on breakout karena apabila berhasil break bisa entry di sekitar harga 3.970 sampai 4.000 dan target take profit jangka pendek misalnya di sekitar 4.150 sampai 4.200 apabila buy on breakout. Jika terpantau masih gagal break, masih bisa coba tunggu di 3.800. Apabila berhasil bertahan dari rebound, bisa coba entry dengan target swing jangka pendek di garis EMA 150 sampai 4.000. Atau hold saya terus selama Inco tidak turun buat 3.800 dengan target lebih jauh sama seperti pada saat buy on breakout di sekitar 4.150 sampai 4.200. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini.